Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lulu Hafizo dengan NIM 6070324000054 dari kelompok 5. Em, di sini saya akan mempresentasikan studi kasus saya di tugas besar AKBI yaitu Job Order Costing PT Mandiri. Pertama-tama perkenalkan teman-teman saya ada Stabita. Perkenalkan, nama saya Stabita Lujini Klima dengan NIM 607032400087. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Maliki Mulke dengan NIM 6070324000075. Perkenalkan, saya Akila Muhammad Dapa dengan NIM 6070324000055. Hmm. Oke, kita langsung saja ke poin pembahasannya. Di sini ada yang pertama ada penjelasan studi kasus, lalu ada perhitungan, lalu ada pencatatan, dan terakhir ada laporan. Untuk studi kasus akan dibacakan oleh Stabita. Untuk studi kasusnya, di sini kita ada PT Mandiri Grafika. PT Mandiri Grafika adalah perusahaan percetakan yang memproduksi berdasarkan pesanan. Bulan November 2025, perusahaan menerima satu pesanan job dengan kode produksi MG 2025 dari PT Cahaya Abadi untuk mencetak 20.000 brosur dengan harga jual 2.500 per lembar. Perusahaan menggunakan metode full costing. Tarif BOP dibebankan adalah 89% dari BTKL. Selisih BOP akhir periode ditetapkan 300.000. Pembayaran pelanggan dilakukan 80% tunai dan 20% kredit. Total biaya tenaga kerja bulan itu 27.600.000 yang terdiri dari BTKL 14 juta, BTKTL 6 juta, gaji administrasi 4 juta, dan gaji pemasaran 3.600.000. Lalu di sini ada kronologi transaksi. Yang pertama ada pembelian bahan baku dan penolong pada tanggal 2 November, yaitu ada kertas art paper dibeli 240 rim seharga 15.000 per rim, transaksi kredit. Ada tinta warna dibeli 10 kaleng seharga 500.000 per kaleng, transaksi tunai. Lem industri dibeli 30 kaleng seharga 12.000 per kaleng, transaksi kredit. Cairan pembersih mesin dibeli 20 jerigen seharga 18.000 per jerigen, transaksi kredit. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. Nah, selanjutnya di sini ada retur pembelian pada tanggal 3 sampai 4 November. Di sini ada pembelian lem sebesar 5 kal ada dari pembelian lem ada 5 kaleng rusak dikembalikan ke supplier. Retur dicatat sebagai pengurang persediaan bahan penolong dan utang dagang. Dari pembelian tinta, di sini ada satu kaleng tidak sesuai spesifikasi dikembalikan ke supplier karena pembelian tinta dilakukan tunai. Retur dicatat sebagai pengurang persediaan bahan baku dan kas masuk kembali. Dan selanjutnya di sini ada pemakaian bahan ke produksi pada tanggal 5 November. Di sini ada kertas yang dipakai untuk job berkode MG 2025 sebanyak 180 rim dan ada tinta yang dipakai sebanyak 8 kaleng, lem yang dipakai sebanyak 25 kaleng, cairan pembersih dipakai sebanyak 15 jerigen dan kertas dan tinta dicatat sebagai BBB ke WIP sedangkan lem dan cairan pembersih dicatat sebagai BOP sesungguhnya. Selanjutnya dibacakan oleh Maliki. Pada poin 4 yaitu biaya tenaga kerja terdiri dari distribusi BTKL, lalu ada terjadinya gaji dan upah, terjadinya pembayaran gaji dan upah. Pada poin 5, biaya overhead pabrik terdiri dari BOP dibebankan dihitung 89% dari BTKL. BOP sesungguhnya terdiri dari penyusutan mesin, pemeliharaan mesin, asuransi gedung, listrik, dan air, ditambah BTK-ATL dan bahan penolong. Penutupan BOPB terhadap BOPS, penyusutan mesin pabrik sebesar 2.400.000, pemeliharaan mesin pabrik sebesar 1.750.000, asuransi gedung pabrik sebesar 1.040.000, listrik dan air pabrik sebesar 1 juta. Lalu yang terakhir ada produk jadi dan penjualan.
JAP MG 2025 selesai pada 25 November dan dipindahkan dari WIP ke persediaan barang jadi. Penyerahan ke pelanggan dilakukan 30 November. Nilai penjualan dihitung dari jumlah brosur dikali harga jual per lembar. Lalu pembayarannya diterima 80% kas, sisanya kredit. Kita masuk ke perhitungan. Yang pertama akan dibacakan oleh Dava. Oke, di sini ada pembelian bahan baku langsung pada tanggal 2 November. Di sini pembelian kertas art paper berjumlah 240 rim. Eh, harganya itu 15.000 per pieces. Ditotalin jadi 3.600.000. Terus pada tanggal 2 November juga di sini ada pembelian tinta warna berjumlah 10 kaleng. Harganya itu 15.000 per pieces. Dijumlahkan menjadi 5 juta dan menghasilkan total pembelian bahan baku berjumlah 8.600.000. Di sini ada pembelian bahan penolong pada tanggal 2 November, membeli lem industri berjumlah 30, harganya itu 12.000 per pieces, ditotalkan menjadi 360.000. Dan pembelian cairan pembersih mesin pada tanggal 2 November juga berjumlah 20, harganya tuh 18.000 per pieces, ditotalkan menjadi 360.000, menghasilkan total pembelian bahan penolong berjumlah 720.000. Selanjutnya di sini ada retur pembelian bahan baku dan penolong. Di sini ada retur lem industri berjumlah 5 buah. Eh, seharganya tuh 12.000 per pieces, ditotalkan menjadi 60.000. Dan ada retur tinta warna, jumlahnya itu satu, harganya tuh 500.000 per pieces, ditotalkan menjadi 500.000. Selanjutnya ada pemakaian bahan baku langsung. Pada tanggal 5 November, eh, terjadi pemakaian kertas art paper sejumlah 180, harganya itu 15.000 per pieces, ditotalkan menjadi 2.700.000. Dan pada tanggal 5 November juga eh, ada pemakaian tinta warna berjumlah 8 buah. Per pieces itu harganya 500.000, ditotalkan menjadi 4 juta, menghasilkan total pemakaian bahan baku berjumlah 6.700.000. Selanjutnya ada pemakaian bahan penolong pada tanggal 5 November, eh, lem industri, lem industri berjumlah 25, seharga 12.000 per pieces, ditotalkan menjadi 300.000. Dan pada tanggal 5 November juga pemakaian cairan pembersih mesin berjumlah 15, seharga 18.000 per pieces, ditotalkan menjadi 270, menghasilkan total pemakaian bahan penolong berjumlah 570.000 rupiah. Perhitungan biaya tenaga kerja akan dibacakan oleh Maliki. Total biaya tenaga kerja PT Mandiri Grafika pada bulan November 2025 adalah sebesar 27.600. Biaya ini terdiri dari biaya tenaga kerja langsung sebesar 14 juta rupiah, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 6 juta rupiah, gaji administrasi sebesar 4 juta rupiah, dan gaji pemasaran sebesar 3.600.000 rupiah. Perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan yaitu ada tarif BOP sama dengan 89% dari BTKL, yang rumusnya ialah BOPB sama dengan T dikali KS sama dengan 89% dikali 14 juta rupiah sama dengan 12.460.000 rupiah. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Tata terkait perhitungan BOP. Di sini untuk perhitungan BOPS-nya ada penyusutan mesin pabrik seharga 2.400.000, pemeliharaan mesin pabrik 1.750.000, asuransi gedung pabrik 1.040.000, listrik dan air pabrik 1 juta. Dan totalnya itu 6.190.000. Untuk perhitungan selisihnya, total BOPS ditambah pemakaian bahan penolong ditambah BTKL. Untuk BOPS-nya 6.190.000, untuk pemakaian bahan penolongnya 570.000, untuk BTKTL-nya 6 juta, yang hasilnya 12.760.000. Di sini BOPS-nya lebih besar dari BOPB, maka BOPS dikurangi BOPB. Untuk BOPS-nya 12.760.000
dikurangi BOPB 12.460.000. Maka selisihnya itu 300.000. Bagian selanjutnya kita akan masuk ke pencatatan. Untuk pencatatan biaya bahan baku dan penolong akan dibacakan oleh Dava. Jadi di sini ada pembelian bahan secara kredit, eh, ada akun persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, dan utang dagang. Persediaan bahan baku di sini berharga 3.600.000 disimpan di debit, persediaan bahan penolong 720.000 disimpan di debit, dan utang utang dagang 4.320.000 disimpan di kredit. Selanjutnya ada pembelian bahan secara tunai, persediaan bahan baku berjumlah 5 juta disimpan di debit, dan kas berjumlah 5 juta juga disimpan di kredit. Selanjutnya di sini ada retur pembelian, utang dagang berjumlah 60.000 disimpan di debit, dan persediaan bahan penolong berjumlah 60.000 juga disimpan di kredit. Selanjutnya ada kas berjumlah 500.000 disimpan di debit, dan persediaan bahan baku berjumlah 500.000 juga disimpan di kredit. Di sini selanjutnya ada pemakaian bahan baku BDP ke BBB berjumlah 6.700.000 disimpan di debit, dan persediaan bahan baku 6.700.000 disimpan di kredit. Untuk pemakaian bahan penolong, di sini ada BOPS berjumlah 570.000 disimpan di debit, dan persediaan bahan penolong 570.000 juga disimpan di kredit. Pencatatan untuk biaya tenaga kerja dibacakan oleh Maliki. Jurnal mencatat distribusi BTKL. Pada kolom keterangan ada BDP, BTKL sebesar 14 juta rupiah di kolom debit, BOPS sebesar 6 juta rupiah di kolom debit, beban ADM dan umum sebesar 4 juta rupiah di kolom debit, beban pemasaran sebesar 3.600 di kolom debit, dan beban gaji dan upah sebesar 27.600 di kolom kredit. Jurnal mencatat terjadinya gaji dan upah. Pada kolom keterangan terdapat beban gaji dan upah sebesar 27.600 di kolom debit dan utang gaji dan upah sebesar 27.600 di kolom kredit. Jurnal mencatat pembayaran gaji dan upah. Pada keterangan yaitu ada utang gaji dan upah sebesar 27.600 di kolom debit dan kas sebesar 27.600 di kolom kredit. Pencatatan BOP akan dibacakan oleh Tabita. Di sini untuk jurnal mencatat BOPB, nama akunnya itu ada BDP BOP terhadap BOPB. Untuk BDP BOP, nominalnya di debit 12.460.000 dan juga BOPB nominalnya 12.460.000 di kolom kredit. Jurnal untuk mencatat selisih BOP, nama akunnya itu ada selisih BOP terhadap BOPS. Untuk selisih BOP nilainya 300.000 di kolom debit dan BOPS 300.000 juga di kolom kredit. Untuk jurnal untuk mencatat BOPS, nama akunnya itu ada BOPS terhadap berbagai macam di kredit. Untuk nominalnya 6.190.000 di kolom debit untuk BOPS dan berbagai macam di kredit di 6.190.000 di kolom kredit. Untuk jurnal penutupan BOPB ke BOPS, nama akunnya itu ada selisih BOP terhadap BOPS. Untuk nominalnya itu selisih BOP ada 12.460.000 di kolom debit dan untuk BOPS 12.460.000 di kolom kredit. Lalu yang untuk mencatat produk jadi akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini untuk jurnalnya ada persediaan produk jadi pada BDP BBB, BDP BTKL, dan BDP BOP. Nah, untuk BDP BBB ini kita dapatkan dari pemakaian bahan baku sebesar 6.700.000. Lalu BTKL ini kita dapatkan dari studi kasusnya yaitu sebesar 14 juta. Lalu ada BOP ini didapatkan dari perhitungan BOPB yaitu sebesar 12.460.000. Untuk persediaan produk jadinya itu kita totalkan dari BBB ditambah BTKL tambah BOP sebesar 33.160.000.
Nah, untuk mencatat penjualan dan penyerahan produk jadi, di sini akunnya ada kas piutang pada penjualan dan harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Kenapa ada kas dan piutang? Dikarenakan di sini pembayarannya 80% tunai dan 20%-nya masih berutang. Pelanggannya masih ngutang ke kita. Jadi dicatatnya sebagai piutang. Di sini kasnya 80% 40, sebesar 40 juta, piutangnya 20% sebesar 10 juta, dan untuk penjualannya kita dapatkan dari total dari 20.000 lembar dikali harga per lembarnya 2.500, jadi ditotalkan sebesar 50 juta. Lalu untuk harga Lalu untuk harga pokok penjualannya kita dapatkan dari eh, total dari eh, produk jadi, penyerahan produk jadi persediaan produk jadinya ini tuh akan berkurang dan harga pokok penjualannya akan bertambah sebesar 33.160.000 dan persediaan produk jadi dikredit berkurang 33.160.000. Selanjutnya di bagian laporan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada job order cost sheet, pesanan job MG 2025 dengan format laporan ada BBB, BTKL, dan BOP dan dengan masing-masing kolom, tanggal, dan jumlah. Lalu BOP ada tambahan tarif beserta BTKL. Di sini BBB pada tanggal 5 November di berjumlah 6.700.000, PTKL 14 juta, dan BOP sebesar 12.460 hasil dari 89% dikali 14 juta. Kita dapatkan total biaya produksi yaitu BOP ditambah BTKL tambah BBB sebesar 33.160.000. Nah, untuk laporan laba rugi bersihnya kita formatnya seperti ini, di mana penjualan bersihnya 50 juta, harga pokok penjualannya kita ambil dari biaya produksi, yaitu sebesar 33.160.000, lalu ada harga pokok penjualannya segini, kita kita kurangkan, yaitu penjualan bersih dikurangkan HPP, kita dapatkan laba kotornya sebesar 16.840.000. Lalu untuk biaya usahanya ada biaya administrasi sebesar 4 juta dan biaya pemasaran sebesar 3.600.000. Ditotalkan jadi 7.600.000. Lalu laba bersih persanannya kita dapatkan dari laba kotor dikurangi biaya usaha atau beban-bebannya. Kita dapatkan hasilnya sebesar 9.240.000. Oke, itu mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Eh, Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.